Halo anak-anak semua. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan manusia, khususnya pada organ-organ pernapasan manusia. Sebelum masuk pada materi, yuk kita coba tarik nafas dalam-dalam bersama-sama. Tarik nafas dan hembuskan pelan-pelan. Nah, itulah yang dinamakan bernafas. Apa sih bernafas itu? Dan kenapa ya kita perlu bernafas? Mari kita cari tahu. Wah, ternyata bernafas adalah proses memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah, udara yang masuk melalui hidung mengandung oksigen, yang kemudian dikeluarkan mengandung karbon dioksida. Jadi sudah tahu ya bernafas itu apa? Energi yang kita dapat dari makanan dibantu penyebarannya ke seluruh tubuh oleh udara, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Ternyata anak-anak, pada saat kita bernafas, tubuh kita itu bekerja sama dengan organ-organ khusus. Wah, kira-kira apa saja ya organ-organ khusus itu? Ayo anak-anak, kita bahas bersama. Pertama, kita punya hidung. Hidung kita adalah pintu masuk udara ke dalam tubuh. Di dalam hidung ada bulu-bulu halus dan lendir yang membantu menyaring debu dan kotoran dari udara. Jadi, udara yang masuk lebih bersih dan sehat untuk kita hirup. Setelah udara masuk melewati hidung, udara ini kemudian sampai ke faring. Nah, faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Si faring ini berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut. Jadi, udara bisa terus menuju paru-paru. Udara kemudian sampai ke laring. Nah, laring ini adalah tempat suara kita dibuat. Keren ya? Oleh karena itu, laring disebut juga kotak suara. Jadi, saat kalian berbicara, pita suara di laring akan bergetar dan menghasilkan suara. Nah, seperti inilah tampak laring jika dari atas dan tampak laring jika dari samping. Udah paham ya? Setelah udara melewati laring, kira-kira kemana ya tujuan udara selanjutnya? Wah, ternyata udara terus turun melalui trakea. Trakea ini seperti pipa panjang yang menghubungkan laring dengan bronkus. Si trakea ini punya cincin-cincin tulang rawan yang menjaga agar pipa tetap terbuka. Trakea juga punya jaringan yang disebut silia dan bergerak untuk mendorong keluar debu dan bakteri yang masuk. Ternyata trakea ini memiliki banyak tugas ya anak-anak. Setelah udara sampai di ujung trakea, udara terus berjalan ke arah bronkus.
Bronkus ini memiliki 2 cabang yang masuk ke masing-masing paru-paru. Bronkus kemudian bercabang-cabang lagi dan menjadi bronkiolus yang lebih kecil dan lebih kecil lagi. Bayangkan seperti pohon yang bercabang-cabang. Nah, bronkus ini mempunyai lendir yang berfungsi untuk mencegah masuknya debu, kuman, atau zat asing lainnya agar tidak sampai ke paru-paru. Setelah udara melewati bronkiolus, anak-anak tahu tidak kemana ya udara selanjutnya? Ternyata udara menuju ke alveolus. Jadi, alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itulah mengapa saat kita menghembuskan nafas, udara yang keluar mengandung karbon dioksida. Alveolus ini bentuknya seperti buah anggur, dan alveolus ini dikelilingi oleh pembuluh darah kecil. Wah, apa ya gunanya pembuluh darah kecil itu? Jadi, si pembuluh darah kecil ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari tubuh ke alveolus untuk dibuang. Wah, tidak terasa kita telah membahas mengenai sistem pernapasan manusia, khususnya pada organ-organ pernapasan, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus yang percabangannya disebut bronkiolus, dan yang terakhir alveolus. Nah, anak-anak, itulah organ-organ pernapasan kita. Ingatlah untuk selalu menjaga kesehatan tubuh agar kita bisa bernapas dengan mudah dan bebas. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya mengenai proses pernapasan.